Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, gimana matematika itu sebenarnya diem-diem ngebentuk dunia di sekitar kita? Mulai dari karya seni, arsitektur, bahkan alam, semua itu punya aturan tersembunyi yang bikin mereka jadi indah. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu aturan paling dasarnya. Coba deh kita lihat lebih dekat keindahan pola batik kawung ini. Perhatiin deh, gimana setiap elemennya itu salinan yang sama persis, cuma digeser aja ke posisi baru. Harmoni dalam pengulangan ini, pola yang rapi ini, bukan kebetulan loh. Ini adalah matematika dalam wujud seni. Keren kan? Pengulangan yang kita lihat di batik tadi itu bukan sekedar pilihan artistik. Ini tuh nunjukin sebuah konsep dasar dalam geometri yang namanya transformasi. Ya, itu cara matematika buat ngejelasin gimana sebuah bentuk bisa gerak dan pindah posisi. Dan prinsip ini ada di mana-mana loh, bukan cuma di kain. Coba bayangin susunan sarang lebah yang sempurna atau deretan jendela di gedung pencakar langit. Semuanya itu dibangun dari satu ide simpel. Ambil satu bentuk dasar, terus pindahin berulang-ulang buat nyiptain sesuatu yang lebih besar dan kompleks. Dari semua jenis transformasi, kita bakal fokus ke satu yang paling dasar dan paling sering kita temui hari ini. Namanya adalah translasi. Gampangnya gini, bayangin aja kamu lagi geser kursi. Kamu kan nggak muter-muter kursinya atau ngebalikinnya, kamu cuma mindahin dari satu titik ke titik lain. Nah, itulah inti dari translasi, sesederhana itu. Oke, sekarang kita lihat definisi resminya ya. Translasi atau pergeseran itu adalah perubahan posisi di mana, dan ini kuncinya, setiap titik di objek itu bergerak dengan jarak yang sama persis dan ke arah yang sama persis. Oke, biar gampang ingatnya, anggap aja translasi itu sebagai pergeseran sempurna. Objeknya cuma meluncur dari satu tempat ke tempat lain, dan gak ada yang berubah sama sekali dari objek itu sendiri. Jadi, apa aja sih aturan yang bikin sebuah pergeseran itu bisa kita sebut translasi? Yuk, kita bedah anatominya karena ada beberapa syarat yang spesifik banget yang harus dipenuhi. Kita pakai contoh ini ya. Di sebelah kiri ada layang-layang merah. Ini bentuk awal kita. Terus kita geser dan jadilah layang-layang biru di posisi barunya. Sekarang coba perhatiin baik-baik kedua layang-layang ini. Pertanyaan pertama yang paling gampang, apakah layang-layang biru jadi lebih besar, lebih kecil, atau bentuknya jadi aneh dibanding yang merah? Jawabannya jelas enggak kan? Sama persis. Oke, pertanyaan kedua, layang-layangnya muter enggak? Apa ujung atasnya jadi nunjuk ke bawah atau ke samping? Sekali lagi jawabannya enggak, posisinya orientasinya tetap sama persis. Jadi, ini dia nih aturan emas dari translasi. Ukuran, bentuk, dan orientasi itu nggak pernah berubah. Setiap titik di objek itu, dari ujung ke ujung, pindahnya bareng-bareng dengan jarak dan arah yang sama persis buat sampai ke posisi barunya. Nah, sekarang kita udah ngerti apa itu translasi. Sekarang kita bahas gimana caranya. Gimana sih para matematikawan ngejelasin gerakan ini secara tepat biar nggak ada salah paham. Disinilah serunya, kita pakai bidang koordinat. Dengan naruh pergerakannya di atas grid kayak gini, kita bisa ngukur pergeserannya dengan presisi banget. Kita jadi bisa lihat dengan jelas dia geser berapa jauh ke kanan atau kiri dan berapa jauh ke atas atau bawah. Tabel ini nunjukin gimana kita mecah pergerakan dari titik A ke titik B. Jadi kita gerak 4 satuan ke kanan, itu di sepanjang sumbu horizontal atau sumbu X. Terus kita gerak 2 satuan ke atas di sepanjang sumbu vertikal atau sumbu Y. Dalam bahasa matematika, semua info tadi itu kita ringkas jadi sepasang angka yang simpel, 4,2. Angka pertama selalu nunjukin gerakan kiri-kanan, dan yang kedua buat gerakan atas-bawah. Sederhana, tapi jelas banget. Nah, biar benar-benar paham sebuah konsep, penting juga buat tahu apa yang bukan termasuk konsep itu. Yuk kita lihat satu hal yang sering bikin bingung. Oke, sekarang giliran kalian. Coba lihat gambar ini. Berdasarkan aturan yang barusan kita pelajari, pergerakan dari bentuk biru ke bentuk merah ini termasuk translasi bukan? Yuk kita lihat lebih dekat. Kedua bentuk ini ukurannya sama, panjang sisinya juga sama. Tapi ada yang terasa beda nggak? Coba perhatiin deh sudut-sudutnya dan cara bentuknya menghadap. Dan jawabannya adalah bukan. Ini bukan translasi. Kenapa? Karena aturan tanpa memutar udah dilanggar. Kita bisa lihat jelas banget kalau bentuk merah itu hasil putaran dari bentuk biru. Karena orientasinya berubah, ini jenis transformasi lain, namanya rotasi. Jadi, ini dia intinya. Kalau kalian cuma mau ingat satu hal dari penjelasan ini, ingat ini aja. Translasi itu murni cuma pergeseran.
Nggak ada putaran, nggak ada pembalikan, nggak ada perubahan ukuran. Titik. Oke, jadi saya tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Sambil kalian lanjutin hari ini, coba deh lihat sekeliling. Di mana kalian bisa nemuin contoh pergeseran sempurna. Mungkin di pola ubin di lantai, barisan pohon di jalan, atau bahkan cara ikon di layar komputer kalian bergerak. Begitu kalian tahu apa yang harus dicari, kalian bakal ngeliat ini di mana-mana.